Pek, pek. Laki-laki itu langsung tersungkur ke lantai saat pukulan kencang tiba-tiba mendarat di pipinya. "Ayah!" teriak Bunda. "Ayah!" panggil Regan. "Kemana saja kamu? Jawab ayah! Dari mana kamu, Regan?" Regan pun langsung berdiri dari posisinya. "Ayah, ini di rumah sakit. Pelankan suaramu. Dan kamu, Regan, jawab pertanyaan ayah." "Untuk apa kamu datang sekarang, ha? Kamu sangat tidak bertanggung jawab, Regan. Ayah tidak pernah mengajarkanmu untuk tidak bertanggung jawab atas tindakanmu. Aileen hamil itu karena dirimu, dan kamu membiarkannya melahirkan anak kalian seorang diri. Kamu ini punya otak atau tidak, ha? Apa kamu tahu betapa pentingnya sosok suami untuk mendampingi istrinya melahirkan? Harusnya kamu tidak membiarkan Aileen berjuang sendirian, Regan." "Ayah, Regan, ayah tidak menerima alasanmu. Kamu berhasil membuat ayah kecewa kali ini. Ayah hanya tidak menyangka jika putra ayah bisa lalai terhadap tanggung jawabnya. Ayah memang menuntutmu agar berkembang dan bekerja keras, tapi ayah tidak pernah mengajarkanmu untuk mementingkan pekerjaan dibandingkan keluargamu. Apa kamu tidak paham juga, Regan?" "Regan minta maaf ya." "Tidak seharusnya kamu minta maaf pada kami. Minta maaflah pada istri dan anakmu. Sungguh, ayah tidak bisa membayangkan bagaimana Aileen berjuang di dalam ruang bersalin seorang diri. Kamu tahu, ayah menemani Bunda melahirkanmu. Dia berteriak kesakitan, bahkan sangat menderita saat itu. Ia mengalami kontraksi menuju persalinan, dan itu pasti juga terjadi kan pada Aileen. Tapi kamu, astaga, aku tidak mengerti lagi dengan anak ini. Memangnya pekerjaanmu itu sangat penting, kan? Sampai-sampai kamu harus meninggalkan Aileen di saat kondisi kehamilannya sudah membesar." Regan pikir Aileen akan melahirkan 1 atau 2 minggu lagi, Bun. Tapi ternyata Regan salah, Bun. Regan juga ingin menemani Aileen melahirkan ya. Kamu akan menyesali sikapmu. Kamu akan menyesal karena tidak menyempatkan diri untuk menemani Aileen melahirkan. Karena itu salah satu momen berharga dalam hidup seorang laki-laki yang seharusnya kamu rasakan juga. Tapi kamu malah meninggalkan momen itu begitu saja. "Iya, ayah benar. Regan rasa penyesalan itu sudah dirasakan saat ini." Sudah, bukankah kita harusnya bahagia saat ini? Tolong jangan mengubah suasana menjadi seperti ini. Mama tahu Regan memang sangatlah salah di sini. Tapi kan dia sudah di sini sekarang, dan Regan tetap bisa menjaga Aileen dan bayi itu. Sudah ya, please, ujar Mama Faza menengahi. "Lagian tidak enak tahu melihat kalian bertengkar di rumah sakit seperti ini, mengganggu pasien yang lain juga loh," sambung Mama Faza. "Faza benar, Bunda memang sempat kecewa denganmu, tapi sudah Bunda maafkan. Bunda tahu kamu tidak berniat seperti itu, jadi segera minta maaf pada Aileen. Kamu harus benar-benar minta maaf karena telah membiarkan dia berjuang sendirian." Regan pun mengangguk pelan. Faza langsung menarik tangan Regan menuju ruang bayi. Regan langsung membeku seketika saat melihat ruangan bayi tersebut, di mana di sana pasti ada salah satu dari anaknya. "Lihat yang lagi menangis itu, Gan? Iya, itu yang sedikit ketutupan perawat. Itu cucu Mama, Gan." "Apa itu anak Regan, Ma?" "Iya," kata Bik Mina, "yang itu bayinya." Hati Regan mendadak menghangat dan terharu karena untuk pertama kalinya ia mendengar tangisan bayinya saat ini. "Kamu ingin masuk? Tidak bisa sepertinya, Gan. Tapi aku ingin melihatnya lebih dekat, Ma. Dan mengapa bayiku tidak diletakkan di box bayi seperti bayi yang lain?" "Entahlah, Gan, Bik Mina tidak tahu dan kita juga belum bertemu dengan dokter ataupun Aileen." Mendengar tangisan bayinya yang semakin kencang membuat Regan nekat berusaha masuk ke ruangan bayi itu.
Astaga Regan! Langkah Regan mendadak terhenti saat beberapa penjaga melarangnya untuk melangkahkan kakinya lebih dalam. Saya mohon izinkan saya masuk. Itu anak saya. Saya hanya ingin melihatnya. Kenapa dia menangis dan mengapa dia diletakkan di inkubator? Apa yang terjadi padanya? Beberapa perawat yang mengenali Regan tentu menatap heran dan juga bingung. Kalian mungkin akan heran, tapi dia benar-benar anakku. Jadi izinkan aku masuk. Regan pun langsung diarahkan untuk segera mensterilkan tubuhnya terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa masuk ke dalam ruangan bayi. Perawat itu juga memberikan lapisan baju bedas sekali pakai dan juga masker untuk Regan. Regan hanya bisa pasrah kali ini ketika ia diatur oleh para perawat untuk duduk di tempat yang sedikit jauh dari bayi-bayi. Tuan Regan, sepertinya Anda salah. Ini bayi Nyonya Aileen. Baiklah, kalau gitu anggap saja saya sedang menganggap dia adalah anak saya. Jadi biarkan saya menggendongnya. Maaf, saya tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan orang lain menggendong bayi yang bukan anak atau keluarganya. Regan menatap tajam perawat itu. Jika ingin melihat lebih dekat silahkan, tapi tidak untuk menyentuhnya ya, karena ini bayi milik orang lain. Sungguh Regan benar-benar kesal dengan perawat satu ini. Tapi di satu sisi itu wajar saja, karena perawat itu tidak tahu jika suaminya Aileen adalah Regan. Kamu lihat wajahnya, dia persis sepertiku bukan? Jika kamu masih ragu, lakukan saja tes DNA atau tanyakan saja hal ini kepada Aileen, dia pasti akan mengizinkannya. Tapi untuk saat ini lebih baik cukup dilihat dari dekat saja ya Pak. Mungkin besok pagi Anda baru bisa menggendongnya. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia diletakkan di dalam sana? Dia terlahir dalam posisi sungsang dan itulah yang membuat dia harus berada di inkubator untuk beberapa saat. Apa dia lahir sempurna tanpa kekurangan apapun? Ya, dia sempurna dan baik-baik saja. Apa kamu akan terus membiarkan dia menangis? Biarkan saya menggendongnya. Saya pikir skin to skin dengan ayahnya itu bagus untuk bayi yang baru dilahirkan. Tapi Tuan, percaya untuk saat ini rahasia di antara kamu dan saya. Saya suami dari Aileen dan dia adalah anak saya dan Aileen. Jadi cepat kemarikan. Dengan sedikit rasa bimbang, perawat itu pun akhirnya menggendong bayi perempuan yang masih menangis itu, lalu memindahkannya ke gendongan Regan. Dan ajaibnya, bayi itu langsung tenang saat sudah berada dalam gendongan Regan. Apa dia perempuan, Sus? Iya, Anda benar, dia perempuan. Berapa berat dan panjangnya? 2,54 kilo dan 45 cm, Tuan. Hanya 2 kilo. Benar Tuan. Kenapa kecil sekali? Setahu saya perut Aileen sangat besar saat hamil. Perawat itu hanya diam. Beberapa saat kemudian Regan langsung melakukan skin to skin pada bayinya. Faza yang melihat Regan dari kaca luar pun mengabadikan momen dengan memotretnya. Regan membelai lembut bayi perempuan itu. Tatapan Regan tiba-tiba berubah menjadi menatap perawat yang kini tengah menatapnya. Jangan menatap saya seperti itu, tinggalkan saya sebentar, saya risih. Baik Tuan. Regan mendekap erat bayi yang menurutnya terasa sangat mungil itu. Hai sayang, maafkan Daddy ya, karena saat kamu melihat dunia untuk pertama kalinya, Daddy tidak langsung menyambut kehadiranmu. Maaf ya, karena Daddy tidak menemani Mami saat berjuang melahirkanmu. Dan terima kasih sudah terlahir dengan baik. Siang harinya, Aileen tersenyum tipis melihat keluarga Regan sangat heboh menatap bayi perempuan yang baru saja dibawa masuk oleh perawat. Tapi di sisi lain ia juga merasakan sedih saat ini. Maafkan Bunda ya sayang, karena baru sampai dini hari. Maaf karena Bunda tidak menunggumu saat melahirkan cucu Bunda. Salahkan saja ayah ya, jangan salahkan Bunda atau mama kamu. Tidak apa-apa Bun, Aileen senang sekali tetap bisa meluangkan waktu untuk datang ke Indonesia.
Tentu kami harus datang untuk menyambut cucu pertama di keluarga Bagaskara. Tapi dia bukan yang pertama, Bunda, gumam Aileen. Terima kasih ya karena telah melahirkan cucu yang sangat cantik untuk Bunda. Iya benar, terima kasih Aileen, ucap ayah. Kalian bahkan juga memiliki cucu laki-laki yang tampan, gumam Aileen. Aileen, ada apa? Apa ada yang sakit? Kok kamu diam saja? Ayah panggil dokter, cepat ya. Tidak perlu Bunda, Aileen baik-baik saja dan kalian tidak perlu berterima kasih pada Aileen. Fokus orang tua itu langsung teralih kepada Faza yang begitu heboh berbicara pada bayi yang tampak tertidur pulas itu, dan semuanya tersenyum. Bahkan Aileen sudah tidak bisa berkata-kata karena ia bisa melihat mama yang selama ini jauh dengannya sedang menggendong putri cantiknya. Tidak lama kemudian Regan masuk ke ruangan Aileen. Semua pandangan langsung tertuju kepada Regan yang baru saja masuk ke ruangan itu. Apa yang terjadi? Kenapa dia menangis? Tanya Regan. Dengan langkah lebar Regan mendekati bayinya. Ia menggeser tubuh Bunda sedikit dan langsung menggendong putrinya. Aileen terdiam menatap Regan yang sedang menimang putrinya. Kedua matanya berkaca-kaca antara haru dan juga kecewa dengan Regan yang setelah hampir 2 minggu tidak bertemu. Kini Aileen kembali melihat Regan, tapi hatinya cukup kecewa karena Regan tidak menemaninya di saat ia sangat membutuhkan dukungan dan semangat Regan untuk berjuang melahirkan anak-anaknya. Sehingga Aileen langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kita keluar dulu yuk Bun, ajak ayah. Kenapa emangnya? Bunda masih ingin melihat cucu kita. Beri Regan waktu untuk berbicara dengan Aileen. Anak kita dalam masalah besar kali ini. Oh iya benar kata-kata kamu. Ayo kita keluar dulu sah, ajak Mama Faza. Mereka bertiga pun akhirnya meninggalkan Aileen dan Regan. Regan menatap Aileen dan terlihat mengabaikannya saat ini. Bahkan Aileen memilih menatap ke arah lain dibandingkan ke arahnya. Regan pun membiarkan Aileen yang memilih menenangkan putrinya terlebih dahulu. Setelah sang bayi mulai tenang kembali, Regan pun berjalan mendekati Aileen. Terima kasih ya sudah melahirkan anakku. Maaf karena aku tidak sempat menemani kamu saat melahirkan. Aku tahu kamu berjuang keras mulai dari mengandungnya hingga melahirkannya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Aileen. Aileen menghela nafas panjangnya dan memberanikan diri menatap kedua mata Regan. Namun Regan langsung mengalihkan pandangannya karena tak ingin memiliki kontak mata yang lama dengan Aileen. Aku akan kembali lagi nanti siang. Tolong jaga anakku dan katakan kepada dokter untuk memberikannya ASI formula saja, agar dia terbiasa nantinya. Jangan sekali-kali kau menyentuhnya atau memberikan ASI kepadanya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi Aileen. Dia anakku dan kamu pasti sudah sangat paham akan hal itu. Regan pun langsung berjalan keluar meninggalkan Aileen. Aileen memejamkan kedua matanya sejenak seraya menahan air matanya yang sudah menumpuk di kelopak matanya. Bukan itu yang aku ingin dengar darimu, Gan. Aku ingin tahu sebenarnya kamu itu di mana selama ini. Dan apa alasanmu yang begitu tega membiarkan aku melahirkan sendirian? Tapi yang kudapatkan darimu apa? Larangan untuk mendekati dan memiliki anakku sendiri. Setelah aku berusaha mati-matian untuk melahirkannya, kamu bahkan sangat tidak mengerti perasaanku saat ini, Gan. Dan kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi semalam. Aileen menatap bayi perempuannya yang tertidur damai di box bayi untuk sedikit menguatkan perasaannya saat ini. Tapi tiba-tiba pikirannya kembali melayang ke momen di mana ia melahirkan 2 bayinya semalam. Ada rasa sedih karena ia tidak bisa melihat 2 bayi dalam satu box atau 2 box bayi sekaligus di ruangan ini. Flashback on. Suasana di ruang persalinan itu mendadak hening seketika. Semua dokter dan juga perawat yang bertugas menangani Aileen menatap sedih ke arah Aileen yang belum mau juga melepaskan bayi laki-lakinya itu. Padahal sudah hampir setengah jam Aileen memeluk bayi yang tak bernyawa itu. Namun Aileen tetap bersikeras dan beranggapan jika bayinya hanya tertidur di atas pelukannya saat ini.
Meskipun Aileen tidak merasakan deru nafas atau detak jantung bayinya itu, air matanya terus saja mengalir berharap jika Tuhan memberikan kesempatan untuk bayinya kembali hidup. Sementara Dokter Pram sejak menyerahkan bayi laki-laki itu, ia sudah bersujud meminta maaf kepada Aileen. Aileen masih tidak memperdulikan sekitarnya, ia masih fokus membelai sayang wajah bayinya. "Saya minta maaf, Nona. Seharusnya saya lebih cepat menangani bayi Anda. Tapi ternyata saya begitu lama dan tidak memperhatikan dengan baik kondisinya saat di kandungan. Saya rela dituntut, Nona. Saya rela berhenti dari pekerjaan ini." Dokter Pram panggil perawat. "Saya tahu ini sangat menyakitkan dan menyedihkan untuk Nona Aileen. Saya benar-benar minta maaf, Nona. Kumohon, bangunlah sayang, buka matamu dan lihat Mami. Mami ada di sini. Apa kamu tidak ingin melihat Mami dan Daddy, ha? Bangunlah, kamu harus melihat adikmu juga, baby." Sungguh, Aileen tidak tahan, ia semakin takut saat ini. Aileen benar-benar tidak rela jika bayinya sudah harus meninggal saat ini juga. Ia mendekap lebih erat lagi bayi itu dan terus berdoa kepada Yang Maha Esa agar menjadikan ini semua hanya sebuah mimpi belaka. "Tuhan, kenapa kamu mengambil anakku? Kumohon, beri dia kesempatan untuk hidup kembali. Jika boleh meminta, lebih baik tukar saja kondisiku dengannya saat ini. Kenapa engkau tidak mengambilku saja? Kenapa harus bayi yang baru saja aku lahirkan? Ini menyakitkan bagiku. Sungguh, aku benar-benar menginginkan bayi ini, Tuhan. Aku akan menjaganya dengan sangat baik. Kumohon, beri kami kesempatan untuk memiliki waktu bersama," ujar Aileen berlinang air mata. "Nona, ini sudah terlalu lama. Kasihan bayinya," ujar perawat. Aileen menggelengkan kepalanya. "Sayang, kamu dengar Mama kan? Cepat buka matamu, bangunlah atau..." Kedua mata Aileen langsung membulat saat melihat perubahan warna kulit bayinya yang sudah sedikit membiru itu menjadi merah kembali. Aileen juga merasakan jika bayinya melakukan pergerakan kecil. "Dokter, bangunlah, coba lihat anakku, dia itu bergerak." Dokter yang semula duduk bersimpuh di lantai pun langsung berdiri sempurna mendekati Aileen. Tidak Tangisan bayi itu tiba-tiba menggelegar membuat semua orang yang berada di ruang bersalin itu menganga. Mereka tidak percaya dengan keajaiban yang baru mereka lihat saat ini. Berbeda dengan Aileen yang menatap haru bayi pertamanya yang pada akhirnya menangis juga seperti bayi keduanya. Ia mengecup dalam kepala bayinya dan kembali mendekap bayi yang masih menangis itu. Air mata kesedihan kini berganti dengan air mata kebahagiaan. "Terima kasih ya Tuhan, terima kasih telah mengembalikan dia kepadaku. Terima kasih." "Luar biasa, Nona," ujar Dokter Pram. "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Dok? Saya pun tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi, tapi ini sungguh luar biasa. Mukjizat dan Tuhan sudah berkehendak." Aileen tersenyum lega saat bisa merasakan detak jantung bayinya. Tangan bayi kecil itu bergerak berusaha menggapai-gapai wajah Aileen. Aileen pun menggenggam lembut tangan mungil bayinya. "Terima kasih, baby. Terima kasih sudah kembali. Mama mencintaimu." Dokter yang heran pun langsung mengambil cepat bayi itu dari dekapan Aileen. "Dokter, jangan." "Tenanglah Nona, bayi Anda harus segera diperiksa lebih lanjut. Saya mohon pastikan kalau dia baik-baik saja. Bantu dia, lakukan yang terbaik. Dia sudah berusaha kembali, jadi tolong jangan buat dia pergi dari saya lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuknya. Dan satu hal lagi, Dok, tolong jangan katakan kepada siapapun jika saya melahirkan bayi kembar. Katakan saja pada yang menunggu di luar sana jika saya hanya melahirkan bayi perempuan itu saja." Dokter Pram menatap heran ke arah Aileen. "Saya mohon dokter, sembunyikan dia untuk beberapa saat. Jangan tanya alasan saya, tapi tolong lakukan itu dokter. Saya hanya ingin memberikan sedikit kejutan kepada keluarga saya nantinya."
Baik Nona, kami akan tutup mulut untuk itu semua. Suster, kalian bisa memindahkan Nona Aileen ke ruang rawat. Saya akan segera membawa bayi ini ke ruang NICU untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik dokter, jawab para perawat. Aileen menatap dokter Pram dan dokter lain yang kompak berjalan keluar membawa bayi laki-lakinya. Aileen menghela nafas lega karena dokter Pram benar-benar terlihat menutupi bayi itu agar saat berjalan keluar ia tidak terlihat seperti menggendong bayi. Sementara bayi perempuan Aileen memang sudah lebih dulu dibawa ke ruang bayi oleh perawat lain. Sus, tadi itu benar-benar terjadi kan? Kamu mendengar tangisannya kan sus? Dia benar-benar menangis kan suster? Iya Nona, kekuatan batin di antara kalian berdua mungkin sangat kuat. Terlebih Tuhan tidak pernah tidur. Mungkin ini sudah kehendak luar biasa darinya. Saya benar-benar lega sus, ucap Aileen mengusap air matanya. Anda hebat Nona, bahkan tanpa didampingi Anda tetap bisa melahirkan keduanya. Aileen tersenyum tipis. Tolong bantu saya untuk tidak mengatakan apapun pada keluarga saya ya nantinya. Tenang saja Nona, saya dapat menjaga rahasia kok. Pasti ada alasan yang membuat Anda melakukannya. Dan saya yakin keluarga besar Anda akan heboh jika mengetahui kalau Anda melahirkan 2 bayi sekaligus. Mereka memang tidak tahu jika saya hamil kembar sus. Jadi saya sengaja untuk memberikan kejutan saat melahirkan saja. Perawat itu pun mengangguk. Flashback of bersambung.